Oke, selamat pagi rekan-rekan, sahabat ternak, sahabat agribis Alandeso. Selamat semangat pagi ya. Nah, selamat pagi, semangat pagi. Nah, ini ayam-ayam saya ini baru ada yang netes lagi ya, yang sebelah sini. Jadi ini 3 box diisi indukan sama anak. Kemudian yang sekatan besar itu juga diisi. Tutupnya ala kadarnya karena kita kan belum bikin. Tuh, tutupnya ala kadarnya apa adanya tuh. Nah, oke, ini anaknya masih utuh ya, anakannya masih utuh. Total berapa? Totalnya masih ada yang barusan netes sana 4. Nah, sekarang gini, kemarin kan ada yang tetangga sini tanya, Mas, pitikmu kok utuh, ayammu kok utuh, mbok kayak vitamin opo kan gitu kan? Nah, ya saya jawab apa adanya. Saya nggak pakai vitamin ya Pak, kan gitu. Saya nggak pakai vitamin. Jamu pun saya pemberiannya ya kalau ada jamu saya kasih jamu, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi pemberiannya sore apa aja ya, saya adanya masih temulawak, kunyit, daun kelor, daun pepaya ya. Ya udah tak jawab apa adanya. Kalau pakai vitamin pabrikan enggak pakai yang namanya vitamin pabrikan sasetan, botolan dan lain-lain. Nah kemudian lah kok iso utuh. Nah ayamnya ini polanya, anak saya kasih pelihara sama induk atau saya kasih langsung sama induk. Nah seperti ini. Anaknya jadi satu sama induk. Enggak bawa lampu toh Mas? Enggak saya kasih lampu, Jadi ya aman-aman aja tuh. Walaupun enggak dikasih lampu, anaknya tetap sehat, tetap ya. Nangkring di atas. Ikut induk, nangkring di atas sama induk. Kemudian menjawab pertanyaannya tuh gini kemarin, Mas, aku pengen usaha tapi jualnya gimana ya? Terusan, Mas, ternak aku banyak tapi aku bingung jualnya. Mas, aku mau belajar ternak tapi gimana ya nanti? Nah sekarang gini, tiap orang itu prinsipnya beda-beda. Tiap orang itu prinsipnya beda-beda. Ya kita boleh lah punya pikiran kita ternak harus nanti jualnya harus kemana, itu sangat penting. Karena ya percuma kita itu kalau pelihara hewan ternak tapi nggak bisa jual ya, kita berat di kos pakan. Apalagi seperti saya ayam, mentok. Kalau kambing sih kita ngarit pakannya dari alam. Tapi kalau ayam seperti ini, nah kita yang berat tuh di kos pakannya. Nah, kemudian gimana caranya? Solusi saya adalah ayo ternak dulu ya, kemudian nanti jualnya sambil lalu. Tapi jangan sampai kita punya pikiran, loh, belum belajar ternak kok sudah mau mikir jualnya gimana. Ya ternak dulu baru mikir jualnya gimana. Ya itu salah juga. Itu salah. Itu saya pribadi ya, saya pribadi itu menyalahkan. Saya pribadi loh ini. Kenapa saya menyalahkan? Ya karena yang namanya kita ternak, jangan sampai kita itu bingung jualnya. Kita ternak ayam banyak tapi bingung jualnya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ya nanti rekan-rekan sendiri yang keberatan. Berat di kos pakan, berat di perawatan. Uang produksinya terus ternak itu, tapi nggak bisa jual. Beda lagi dengan barang mati. Barang mati apa itu? Ya seperti kalau kita itu contohnya buat box, terus kita buat mesin penetas telur. Kita produksi tempat makan otomatis, tempat minum otomatis, produksi ya alat-alat mebel, dinding, dinding sih, jendela dan lain-lain. Itu kan barang mati. Barang mati artinya apa? Kita simpan pun dia nggak akan merugikan kita. Ya paling kita nyimpen gitu aja, nanti jualnya kita nggak rugi waktu gitu loh, nyimpen 1 tahun 2 tahun barangnya masih utuh. Lah kalau ternak ayam, kambing, mentok, angsa dan lain-lain, sapi, nah kita nyimpen 1 tahun kita ngasih makan terus ya, ya toh.
Nah, jangan sampai punya pikiran loh belum, kalau ada ini ya, kalau ada yang bilang ternak mundi lawang kowe rong ternak, orang kamu aja belum ternak kok sudah mikirin jualnya. Ya ternak dulu bareng jual. Yo dua-duanya harus jalan. Jangan juga kamu harus mikir penjualan dulu baru kamu mulai ternak. Yo nggak jalan juga. Kamu mikir penjualan, oh nanti aku jualnya di mana yo. Neng kono regane sakmene tak hitung rugi. Di sana jualnya segini, tak hitung untung tapi penjualannya nanti harus minimal segini. Tak hitung di sana untung tapi nanti ongkirnya segini. Nah, yuk sama-sama nggak jalan gitu loh. Sama-sama nggak jalan. Kapan mulainya ternak? Wong kita terus perhitungan soal menjualnya. Ya solusinya kita ternak dulu. Sembari kita belajar ternaknya, ya ternak itu kan nggak bisa langsung, nggak bisa ekspres. Kita ternak itu kadang ya ada matinya, ada hidupnya. Ada ruginya, ada untungnya, ada gagalnya, ada suksesnya, kan seperti itu ternak, orang ternak. Nah nanti kita sembari belajar beternak, kita cari pasarnya. Jangan pasar urusan nanti atau pasar urusan depan, enggak. Harus seiringan, harus seirama. Apa ya? Harus seiringan, seirama. Kalau kata Sujiwo Tejo itu harus selaras gitu loh. Nah jadi selaras, seiringan, seirama. Jadi bersama ya, kita juga ternak juga nyari pasar. Syukur-syukur nanti waktu kita panen kita sudah punya pasarnya. Jadi kita waktunya jual ayam, terserah ayam kecil atau mentok atau angsa atau kambing atau sapi, waktunya kita jual, kita punya pasarnya. Minimal kalau kita itu nggak punya channel di luar, ya maksud saya channel di luar itu channel penjualan langsung ya dari hulu hilir ya. Kalau kita nggak punya hulunya kan kita hilirnya kan seperti restoran, terus rumah-rumah seperti itu hilirnya. Ya minimal kita punya tengkulak. Ya, setiap kita ternak kita sudah punya satu tengkulak. Ya, minimal satu tengkulak minimal. Syukur-syukur punya 2-3 tengkulak untuk perbandingan. Minimal kita punya satu tengkulak. Setiap kita waktunya panen kita telepon cegrek, dia datang. Dia datang, ayam. Kalau sekarang posisi saya ternak ayam-ayam, kalau mentok-mentok kambing-kambing, sapi-sapi, dicek ternaknya. Saya punya ternak ini harganya berapa, penjualannya segini, kos pakannya segini, nutut enggak. Nah, baru kita hitung gitu loh. Syukur-syukur punya 2-3 pengepul atau tengkulak. Buat kita perbandingan. Aku punya ternak ini, harga jualnya berapa segini. Ternak pengepul yang satunya harganya segini, wong nggak masuk. Yang ketiga harganya segini, masuk, ya ambil yang ketiga. Ya wis Pak, aku tak adol neng sampean, aku tak jual ke kamu, harganya segini, cocok, masuk, ambil, untung. Nah, jadi seperti itu, selaras. Jangan mikir nanti jualnya gimana ya. Terus aku harus ternak, harus mulai dulu berapa ekor ya, jangan gitu. Kita ikuti aja alurnya sedikit-sedikit ya. Oke, mungkin itu aja, sekedar sharing ya, banyak ngomong, sharing, menjawab pertanyaan rekan-rekan dari WA. Jadi seperti itu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel Agribisalen Diso, supaya kita bisa terus berbagi tentang ilmu beternak dan bercocok tanam. Jangan lupa juga komentar ya, bisa lewat WA, bisa lewat kolom komentar di YouTube, supaya masalah rekan-rekan, pertanyaan rekan-rekan saya bisa menjawab seperti itu. Oke, salam satu hobi dan salam sukses.